Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Leanda Arina Amir. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Bahasa dan Sastra Arab 1 dengan NIM 211104030013. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah fonologi atau ilmu aswat. Dengan ketentuan ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu aswat? Terus yang kedua ada bagaimana sejarah dan apa objek kajian dari ilmu aswat atau fonologi ini. Dan yang ketiga, apa perbedaan fonetik dan fonemik. Untuk video selanjutnya bisa disimak penjelasan dari saya. Oke. Ilmu aswat itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang penuturan suatu bunyi, bagaimana cara kita menyampaikan suatu bunyi dengan dilihat dari tempat keluarnya atau makhraj, sifat-sifat keluarnya, dan juga bagaimana cara kita mengucapkannya, yaitu dengan cara kita membedakan satu bunyi dengan bunyi yang lain karena sifat-sifatnya itu beragam. Ilmu aswat ini lebih sering dikenal dengan sebutan ilmu fonetik. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ilmu fonetik ini merupakan cabang ilmu aswat, yaitu satu bidang linguistik atau bahasa yang mempelajari tentang cara pengucapan bahasa, melalui perantara pengucapannya, alat pengucapannya yang harus melalui praktik dan bukan teori semata. Objek masalah dari pembelajaran ilmu aswat ini bagaimana cara kita mengucapkan bahasa Arab atau mengucapkan abjad Arab dengan baik dan fasih, dengan benar, sebagaimana dia mau berdiri sendiri sebagai satu abjad ataupun setelah dia dirangkai dan diharokati untuk sebuah kata. Nah, ilmu aswat ini isi kajiannya merupakan cara bagaimana kita bisa menyampaikan atau mengucapkan bahasa Arab dengan baik, fasih dan benar, ya. Dan juga bagaimana cara kita bisa membedakan satu suara atau satu bunyi dengan bunyi yang lain, ya. Meskipun dia berdiri sendiri menjadi satu abjad, atau sesudah dirangkai diharokati menjadi menjadi sebuah kata. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang sejarah fonologi. Fonologi dalam lingkup sejarah ini bisa dikatakan ilmu baru atau ilmu lama. Dikatakan ilmu baru karena ilmu fonologi ini muncul ketika abad ke-19 setelah adanya kebangkitan strukturalisme yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure sendiri itu dikenal sebagai bapak linguistik modern. Nah, sedangkan fonologi itu dianggap ilmu lama karena dia sudah dikaji oleh bangsa India, Yunani, dan Romawi. Pada awalnya, masyarakat Yunani itu masih mengenal sangat sederhana tentang ilmu bunyi sebelum dia menjadi disiplin ilmu. Kemudian Plato lah yang memperkenalkan alofon dalam ilmu vokal dan konsonan pada bahasa Yunani. Nah, ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik ialah dia bernama Gezoga, merupakan ilmuwan yang berasal dari Prancis. Jauh sebelum Gezoga meneliti, pada abad kedua Hijriah, fonologi itu telah memiliki akar historis yang sangat kuat di tanah Arab. Nah, tepatnya sejak Al-Quran itu diturunkan. Dalam lembaran sejarah ilmu yang berkembang di dunia Islam di periode awal, fonologi memiliki posisi yang sangat vital. Nah, di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj, sifat-sifat bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari mendeskripsikan yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Begitu. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Selanjutnya ada objek kajian fonologi. Subsistem fonologi ini meliputi unsur bunyi bahasa yang berhubungan dengan unsur artikulatoris, akustis, dan audiotoris, di mana itu dikaji oleh fonetik. Baik, yang terakhir itu ada apa sih perbedaan dari fonetik dan fonemik, ya. Fonetik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi yang dia tuh tidak mempertimbangkan
makna ataupun fungsi dari bunyi tersebut. Ya, fonetik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua adalah fonetik akustik, dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Dan apa sih maksud dari fonemik? Fonemik itu merupakan ilmu yang mempelajari atau yang menganalisis satu bunyi yang dia tuh terpacu pada satu statusnya sebagai pembeda makna. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.